Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kecerdasan buatan pertemuan ke-14. Kita akan melanjutkan membahas tentang jaringan saraf tiruan. Untuk di pertemuan ini saya beri contoh atau ilustrasi untuk gambar neuron atau jaringan saraf tiruan ya. Ini mulai dari input, kemudian ada bobot ya, ini kemudian ada kok di contoh ini ada tiga input dan 3 bobot ya, mulai dari X0, X1 dan X2. Kemudian bobotnya adalah W0, W1 dan W2. Kemudian masuk ke prosesnya sini, ke sel bodinya ini kita sigmakan, kemudian kita tambahkan dengan bias. Berikutnya kita lanjutkan dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini untuk menentukan apakah neuron ini itu harus aktif atau tidak ya, berdasarkan sum dari penjumlahan dan perkalian dengan bobotnya tadi ya, dari inputnya. Ada 2 jenis, linear dan non-linear ya. Di sini saya contohkan beberapa fungsi aktivasi mulai dari sigmoid, ReLU. Kemudian di sini ada sumbernya yang bisa Anda manfaatkan untuk mendalami apa itu fungsi aktivasi. Nah, kemudian di sini tugasnya adalah jelaskan kapan harus menggunakan sigmoid dan ReLU. Jadi kapan harus menggunakan sigmoid, kapan harus menggunakan ReLU ya, nanti silahkan dijelaskan. Kemudian di halaman berikutnya di sini ada contoh arsitektur yang di convert atau di generate atau dikodingkan ya. Nah, di sini ada 4 input, kemudian ada beberapa dalam satu layer ini ada 4 neuron ya. Kemudian di layer kedua ada 3 neuron ini. Di layer keempat, layer ketiga ada 4 neuron, kemudian yang terakhir ada 3 neuron ya di layer terakhir. Nah, di sini kalau kita buat sedikit implementasi codingnya menggunakan torch ya, PyTorch ya. Di sini misalkan di sini importnya adalah NN ya untuk aliasnya. Kemudian di sini kita bisa isi NN titik sekuensial ya. Sekuensial itu maksudnya layer yang berurutan ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini kan urut kan ini ya, urut dari kiri ke kanan ya. Jadi sekuensial maksudnya itu. Kemudian di dalamnya ini ada linear. Linear ini maksudnya kombinasi linear yang menggunakan kombinasi linear. Ini kombinasi linear itu seperti ini. Jadi nanti ada perkalian antara W1 dan X-nya ya, ini linear terus ya. Jadi seperti fully connected. Jadi semua terhubung ya. Nah, kemudian di sini ada 4,3 maksudnya adalah layer yang inputnya atau yang kiri itu ada 4 neuron. Ini ada 4 neuron. Kemudian yang tujuannya itu ada 3 neuron ya, 4,3. Kemudian aktivasinya adalah pakai ReLU ya untuk di layer ini ya. Nah, ini misalkan saja. Kemudian jika dikembangkan, dilanjutkan ke kanan lagi, kodenya akan menjadi seperti ini. Jadi ini awalnya seperti ini, kemudian naik layer ya, nambah layer, kodenya jadi seperti ini ya. Jadi ini tadi sekuensial sama dengan yang sebelumnya. Ada linear 4,3 yang ini tadi, ReLU, kemudian linear 3,4 itu berasal dari sini. Ya, jadi asal dan tujuan ya. Asalnya 3 ya, tujuannya 4. Ini kan ada 4 neuron. Nah, 3,4. Aktivasinya juga ReLU ya. Kemudian jika dilanjutkan lebih ke kanan lagi layernya itu ini sama ya, ini tadi sama dari sebelumnya. Ini yang layer pertama, layer kedua, ini layer ketiga. Linearnya 4, asalnya 4, kemudian berikutnya 3. Tujuannya ketiga. Ada 3 neuron maksudnya. Kemudian aktivasinya adalah sigmoid. Nah, itu ya. Itu untuk sedikit implementasi arsitektur ke coding itu. Nah, kemudian di masa trainingnya atau di proses trainingnya ANN itu ada 2 fase ya sebenarnya.
forward dan backward ya, forward dan backward ya. Jadi maju dan balik. Nah, ini mulai dari X1 ke W1 dikalikan dengan W-nya, ketemu di layer yang tengah ini, kemudian di hasilnya berapa nanti sebagai input, kemudian dikalikan lagi dengan bobot berikutnya, dan akhirnya sampai ke Y, nanti balik lagi ke Y untuk menentukan bobot yang baru. Jadi balik, nanti habis dari sini balik lagi. Itu kalau back propagation ya. Nanti bisa Anda di sini saya cantumkan link untuk gambar ini ya. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Berikutnya di sini sedikit teori tentang algoritma propagation. Nah, di sini intinya ada 3 ya, ada 3 langkah. Ada 3 langkah, yaitu feed forward tadi, kemudian back propagasi balik ya, dari error untuk menghitung errornya, kemudian di adjustment ya, jadi ada pembobotan dan pemberian nilai baru nanti agar nanti errornya berkurang ya, Kemudian tahapannya tadi ada feed forward, ini lebih detailnya, jadi sama seperti materi di pertemuan berikutnya, cuma ini agak agak detail ya, ada di hidden layernya. Jadi ada input di sini, ada input, kemudian dilinearkan dikombinasi linear ya, fully connected, kemudian bertemu di hidden layer, kemudian nanti dikalikan dengan bobot dari hidden layer ke outputnya, kemudian disigmakan tadi ya. Nah, ini forwardnya, ini sedikit implementasi jika pakai coding ya. Nah, di sini ini sama dengan yang tadi, rumusnya sama, ini ada biasnya juga, kemudian ini pakai relu ya, ini pakai relu ya, max itu pakai relu. Kemudian di sini sedikit potongan coding atau function untuk forward ya, Ini ada bobot dan sumnya itu ada operasi dot atau perkalian ya. Yang dikalikan adalah input dan bobotnya plus bias. Jika relu maka pakai aktivasi yang di sini ya. Maksimum itu berarti pakai relu 0,0 ya. Jadi yang berbau negatif akan jadi 0 nantinya. Nah, kemudian jika tidak pakai fungsi linear aktivasi biasa ya. Kemudian di sini ini sama dengan sebelumnya, jadi ANN tadi dari bobot W, kemudian ada update bobot ya, karena untuk mengurangi errornya nanti update bobot, kemudian menemukan bobot baru ya dengan meminimalkan fungsi objektif, yaitu dengan algoritma back propagasi ya. Nah, nanti lebih detailnya nanti saya kasih beberapa link di sini yang bisa Anda manfaatkan untuk mempelajari lebih jauh tentang back propagation ya di sini. Ini contohnya, misalkan ini ya. Ini ada machinelearning.com, masterymastery.com. Di sini ada ada codingnya, tutorial ya, sampai detail, nanti silahkan dipelajari sendiri. Kemudian di sini ada contoh perhitungannya, di sini ya, sambil nunggu. Nanti juga ada step by step, kemudian ada ini ya, pengenalan ini teori tentang back propagation ya, dari Samuel Sena. Nah, ini ya, di sini nanti contoh perhitungannya. Jadi ini berbahasa Indonesia, jadi bisa dipahami lebih mudah nanti ya. Nah, nanti silahkan dipelajari sendiri. Mungkin nanti yang skripsinya tertarik dengan back propagation ya, nanti silahkan dipelajari lebih lanjutnya gitu. Kemudian yang terakhir kasusnya, saya di sini menggunakan kasus yang datasetnya saya ambil dari kaggle.com. Ini ya, untuk kasus yang saya ambil adalah prediksi resiko dari diagnosa awal ya, atau diagnosa awal penyakit diabetes ya.
Nah, di sini ada datasetnya mulai dari age, umur, jenis kelamin, poliuria itu jadi mulai poliuria, polidipsia ini adalah ciri atau indikasi untuk penyakit diabetes ya. Nanti ada keterangannya, saya juga punya artikel yang sudah saya publish yang berkaitan dengan dataset ini. Ya, mulai dari poliuria itu seingat saya apakah sering ke belakang ya, atau sering buang air kecil ya. Sering buang air kecil seingat saya. Kemudian polidipsia itu sering minum. Apakah sering minum? Kemudian sudden weight loss itu kehilangan bobot atau kehilangan berat badan secara tiba-tiba. Weight loss itu sering capek ya, dan seterusnya ya. Nanti ada keterangannya di Kaggle itu ada. Di paling belakangnya adalah kelasnya atau prediksi atau data akhir ya. Label ya. Jadi kalau gini mulai dari no, yes no ini nanti positif. Kemudian kalau no nanti dan seterusnya, nanti ada yang negatif juga ya. Jadi ada yang negatif juga ya. Ini yang ditampilkan hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 data ya. Ada banyak ini nanti. Nah, di sini dataset fiturnya. Nah, di sini mulai dari age, ini range-nya adalah 20 sampai 65, male female untuk gender. Mulai poliuria sampai alopecia ini yes no ya. Ya dan tidak. Nah, kemudian obesitas ini juga yes no. Kemudian kelasnya adalah positif itu berarti dia terkena diabetes. Ini sebanyak 320-an ya kalau salah. 320 data di mana kelasnya adalah positif dan 200 untuk negatif. Nah, jadi itu. Kemudian perbandingan dalam bentuk pie chart. Nah, sini adalah 62% untuk positif, 38% untuk negatif. Jadi sebenarnya ini enggak imbang sebenarnya. Kalau imbang tuh ya antara 50-50 atau mungkin 55 dengan 45 itu agak imbang. Tapi kalau ini agak imbalance ya, atau tidak imbang. Nanti bisa Anda lebih cek di ini ya, sudah saya kasih linknya. Nah, di sini ada proses namanya data training dan validasi. Jadi data yang tadi yang nanti kita pecah di sini nanti akan kita latihkan ke suatu model yang kita pilih. Kemudian kita validkan dengan data validasi ini nanti untuk mengetahui akurasi. Nah, di sini biasanya itu ada split atau pembagian data trainingnya berapa, data validasinya berapa. Ini bebas ya, tapi biasanya itu training itu yang lebih banyak. Nanti biar modelnya bisa mengenali berbagai macam kemungkinan. Jadi di trainingnya biasanya 90% dan 10 nih. Bisa juga 80, 20, 60, 40 dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan saya ambil 90% sebagai training, berarti dari 520 data. Nah, dia dari 520 data ya, dataset Kaggle tadi untuk yang diabetes. Berarti 90%-nya adalah 468 data. Kemudian 10%-nya adalah 52 data. Ya, dari 520 tadi negatifnya 200, positifnya 320. Kemudian setelah di training, kemudian divalidasi, ini hasil untuk ngecek akurasinya atau ketepatan dalam prediksi. Ya, ini ada namanya confusion matrix ya. Matrik yang kalau istilahnya adalah matrik yang membingungkan ya. Sebenarnya ini simple ya. Simpelnya adalah di sini ada dua sumbu, predicted dan aktual. Predicted itu berarti yang hasil prediksi, aktual itu yang sebenarnya. Aktual ini tadi kita ambil dari dataset asli yang tadi, yang Yisno tadi ya, sebesar 320 berapa tadi ya. Nah, ini sebentar, 520 data
Ini prediksinya, aktualnya. Kemudian untuk trainingnya tadi saya hilangkan kelasnya sehingga saya nggak tahu kelasnya itu apa. Saya training, kemudian saya cocokkan dengan validasinya. Ya, jadi dicocokkan. Nah, ketemunya ini namanya confusion metric ya. Nah, di sini ada 4 kotak ya, 4 kotak. Yang perlu diperhatikan tipsnya adalah kotak yang ini, yang kiri atas dengan yang kanan bawah itu yang jadi fokus kita sebenarnya. Jadi kalau di sininya yang kanan atas ini adalah 0, kiri bawah itu 0, berarti bisa disimpulkan dengan cepat bahwa prediksinya adalah akurasinya 100% atau 1. Karena tidak ada yang salah nih. Yang salah 0, yang salah di sini 0. Yang 21 ini adalah jumlah prediksi yang benar. Ya, dengan aktual 0. Jadi diprediksi itu 0. 0 itu tidak terkena diabetes ya. 0 itu. Jadi kan ada 0 dan 1 ini. Kalau 0 itu prediksinya itu tidak terkena, kalau 1 itu terkena. Nah, aktualnya ini kan juga punya dua area ya, 0 dan 1. Jadi 0 itu berarti yang tidak terkena, yang tidak diabetes maksudnya. Yang 1 yang diabetes. Ini juga 1 ya, jadi dari sisi vertikal dan horizontal. Nah, dari sini bisa kita cek apakah berapakah banyaknya prediksi yang benar. 21 ini adalah prediksi dari model itu yang tidak terkena diabetes, ada 21 data. Nah, ternyata di aktualnya juga sama, 21 juga. Ya, aktualnya 21, prediksinya yang 0 tuh juga 21. Jadi bertemu di sini. Ini ya, ini areanya ya, ada area 1, area 2 untuk yang horizontal, ada vertikalnya 1 dan 2. Jadi kayak bertemu di sini. Nah, 0,0 kan ya. Jadi untuk yang 0 yang ini itu yang dari prediksi, yang di sini itu dari aktualnya atau data yang sesungguhnya, kasus yang sebenarnya. Ya, jadi ketemunya 21. Ya, yang di sini itu 31. Jadi 31 ini adalah banyaknya data yang kena diabetes. Prediksinya itu ada 31. Ternyata aktualnya itu juga sama 31. Ya. Nanti kapan bisa nggak sama Pak? Jika di sini itu ada angkanya di sini. Selain 0 ya, dan min 1 ya tentunya. Misalkan jika ini nanti di sini itu nilainya 1 ini pasti 30. Kalau ini 1, ini 30. Nah, berarti ada yang data prediksi yang miss 1 data di sini. Diprediksinya tuh 0, tapi ternyata aktualnya tuh, jadi diprediksinya itu nggak terkena, tapi aktualnya tuh terkena. Nah, itu kan berarti kan ada yang miss kan ya prediksinya. Nah, itu kalau di sini nanti 2 area hitam ini tuh ada angkanya, berarti akurasinya tuh tidak 100%. Ya. Kalau nggak ada nggak ada angkanya, tidak ada lebih dari 0 ya maksudnya. Nah, itu berarti kalau 0 itu 100%, kalau lebih dari 0 itu berarti ada prediksi yang salah. Entah itu di prediksi aktual yang penderita atau yang enggak. Nah, gitu ya. Jadi mengapa kok disebut confusion ya gitu ya. Jadi butuh pemahaman yang jeli ya, hati-hati untuk memahami angka-angka ini. Lebih jelasnya ada di sini, lebih jelasnya. Jadi di sini ada prediksinya itu yang tidak diabetes itu ada 0, ada 21. Yang 0 itu maksudnya yang tidak diabetes ya. Yang enggak penyakit diabetes ya. Nah, itu prediksinya itu ada 21, aktualnya juga 21. Aktualnya juga 21. Jadi prediksi dia enggak diabetes itu 21, aktual yang enggak diabetes itu 21. 0 ini adalah labelnya ya, 0 itu. 0 itu berarti tidak diabetes, kalau 1 itu diabetes. Nah, gitu ya. Nah, di sini di baris yang kedua itu prediksi yang diabetes itu 31, prediksi yang aktual itu juga 31. Ya, jadi valid ini ya, validnya itu 1 atau 100%. Nah, yang baris yang ketiga itu yang prediksi yang tidak diabetes ya. Dan aktual yang diabetes itu 0. Berarti
tidak ada yang mismatch, tidak ada yang meleset ya. Kalau ini ada angkanya 1 atau berapa, berarti ada prediksi yang tidak tepat. Karena acuannya adalah yang aktual. Nah, demikian juga untuk yang prediksi yang diabetes, dengan aktual yang tidak diabetes itu juga 0. Berarti tidak ada yang salah prediksi di sini, di model ini, di model yang tadi saya coba. Nah, nanti di sini ini tadi pakai neural network ya, algoritmanya. Nanti bisa Anda cek codingnya di sini ada. Codingnya di sini ada. Saya hanya menampilkan hasil. Ya, saya hanya menampilkan datasetnya tadi seperti apa, ya, kemudian perbandingan positif negatifnya berapa, kemudian data training yang saya ambil itu splitnya ini berapa persen, ya, dan berapa kalau dijadikan data, kemudian hasilnya berupa confusion matrix yang di sini kebetulan atau pas untuk yang NN itu, neural network itu akurasinya tepat 100%. Ini kalau saya buka coba saya buka ya. Ya, ini ada Kaggle. Nah, ini pakai NN ya, 100%. Ini untuk codingnya mulai dari import library ya, pakai TensorFlow, kemudian ada tadi conversion matrix tadi. Nah, di sini ada penjelasan cara membaca data yang nanti bisa Anda download dari Kaggle juga. Nanti silakan dicoba ya. Nah, tinggal di copy, di running nanti ya. Nah, pakai Jupyter Notebook atau apa nanti ya, silakan. Di sini adalah output atau tampilan datasetnya. Ini jika ingin mengetahui banyaknya barisan kolom, pakai DF shape ini. DF itu adalah dari sini tadi ya, dari data yang tadi di load ya. Nah, di sini ada 520 record atau data dan 17 kolom atau atribut ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 itu sampai 17, kemudian 0 ini sampai 519 berarti kalau dimulai dari 0. Nah, kemudian ini di di sampel ya, atau di shuffling ini. Berikutnya lagi dibuat, tadi kan yes no ya, sekarang dibuat 0 dan 1. Nah, dibuat angka karena NN itu, neural network itu maunya itu inputnya angka ya. Jadi yang nanti ketemu seperti ini dibuat, kalau female misalkan female itu 0, male itu 1, yes itu 1, no itu 0 ya. Jadi kayak dilabelkan seperti dilabelkan menjadi angka. Kemungkinannya cuma 2 kan ya. Yes no 01, female male itu 01. Kemudian untuk kelasnya juga ya nanti. Nah, ya. Jadinya seperti ini. Codingnya seperti ini. Nah, ini ya, di encoder namanya. Ditransform menjadi angka ya. Kemudian dibuat min-max untuk scalarnya ya, kemudian divisualkan datanya yang tadi saya ambil itu ada 200 dan 320. Yang 1 itu berarti yang penderita, yang 0 itu yang bukan penderita ya. Kemudian ini hanya sekedar tampilan untuk menampilkan heat map atau area untuk yang datanya ya. Bisa di skip nanti kalau bingung. Ada korelasinya, kedekatannya ya maksudnya. Kemudian di sini mulai di split datanya. Di drop itu maksudnya dihapus, untuk kelasnya nggak diambil. Jadi yang diambil itu mulai dari dari age sampai obesity. Kelasnya nggak diambil karena kelasnya itu tidak kita butuhkan waktu training. Nah, di sini yang kelas nanti disendirikan. Ini 0,1 itu adalah maksudnya test size itu adalah validasi yang ini tadi. Ini 0,1 ini. Jadi kalau di Python itu di sini tadi itu ketika saya ketik test size-nya itu 0,1 berarti yang otomatis yang dijadikan training itu 90%. Tesnya itu adalah validasi. Sehingga ketemu sini 468 nanti buat training, 52 buat validasi. Sama-sama 16 kolom. Nah, ini di building NN-nya.
Nah, ini mirip dengan yang saya jelasin di awal, cuma ini pakai flatten, pakai dense ya. Jadi ini lebih levelnya lebih naik daripada yang saya jelaskan tadi. Ya, ada dropout-nya juga ya. Aktivasinya relu, kemudian ada sigmoid. Jadi di sini bisa kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 layar kayaknya di sini ya. Dengan tipe sekuensial. Kemudian di compile pakai optimizer Adam, loss-nya pakai binary cross entropy. Pengukuran metriknya pakai akurasi. Kemudian ini yang step trainingnya ini yang butuh waktu agak lama ini. Ini butuh waktu yang agak lama ya. Di sini epochnya apalagi ini 1000 ya. 1000 ini berarti diulang di looping terus sampai 1000 kali. Ini butuh waktu yang agak lama, tergantung dari spek PC ya. Kemudian ada evaluasi, ada step evaluasi, kemudian nanti muncul akurasinya di sini. Ya, nah, ini ya. Tes akurasinya adalah 1. Ya, tes loss itu yang apa namanya? Istilahnya yang miss ya. Dari sini itu diasumsikan 0,0000 ya. Dibulatkan akurasinya menjadi 1. Nah, ini grafik untuk apa namanya? Menunjukkan hasil training dan validasi untuk menambahkan akurasi. Nah, ini yang saya ambil tadi ya, confusion metric ya 2131. Ini prediksinya itu yang benar. Tidak ada yang 0,0 ini, 0,0 ini tidak ada yang salah waktu prediksi ya. Nah, jadi yang diprediksi sesuai dengan aktualnya, intinya gitu. Ini kalau ini summary dari NN-nya, ada parameternya segini. Nah, gitu ya, nanti silakan dipelajari lebih detail lagi jika Anda berminat mengangkat apa ini NN sebagai topik skripsi Anda. Nah, yang terakhir tugasnya adalah cari kasus lain untuk implementasi ANN ya, atau NN dari Kaggle dan review seperti slide halaman 13 sampai 16. Sertakan linknya. Jadi nanti tugas yang di sini tuh di slide ini tuh Anda cari kasus yang lain dari penggunaan neural network di Kaggle ini ya. Nanti jangan pakai yang ini lagi ya, atau mungkin pakai yang DevTest juga tapi yang apa ini datasetnya beda ya. Jadi banyak nanti. Nah, kemudian dijelasin seperti ini, di crop seperti ini, kemudian dijelasin fiturnya, berapa banyak data untuk setiap kelasnya, kemudian training validasinya itu berapa dan berapa pembagiannya, konversi matriknya seperti apa. Jadi saya nggak minta Anda ngoding ya, saya minta Anda untuk mereview suatu coding di Kaggle tadi ya. Sudah saya contohkan, tinggal Anda ikuti. Nanti silakan untuk memenuhi tugas di pertemuan ini. Ya. Sertakan linknya ya. Sampai sini nanti. Untuk NN ya, karena kita bahasnya algoritmanya adalah neural network. Nah, gitu. Oke, itu yang saya sampaikan untuk pertemuan ini. Semoga bisa dipahami. Ya. Selamat belajar. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.